Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang luar biasa yang mengikuti sesi kami pada hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung untuk kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa bertumbuh sama-sama, kita bisa ya belajar hal yang baru yang bisa menunjang pembelajaran atau aktivitas keseharian kita di sekolah. Nah, tadi sebenarnya Bu Novita, Mbak Vivi sudah memberikan penjelasan yang super duper lengkap ya. Sebenarnya sudah sangat jelas tentang pemanfaatan paper mode. Nah, yang ingin saya tambahkan ini hanya sebenarnya itu adalah pemanfaatannya ya, bagaimana penerapannya di kelas ya, bagaimana kita eksekusi apa yang sudah dipaparkan tadi itu di dalam kelas. Nah, sebenarnya kita ketika berbicara tentang kuisis paper mode, Bapak Ibu, itu bukan hanya untuk Bapak Ibu guru yang berada di daerah 3T atau yang susah sinyal. Nah, contohnya sekolah saya SMA Negeri 3 Kota Kupang ini adalah sekolah yang berada di kota. Tetapi Bapak Ibu, kendala yang sering muncul pada saat ketika saya ingin melaksanakan asesmen yang ingin menggunakan teknologi, itu yang pertama uh, mereka punya gawai, ya, jadi kurang lebih 85% itu semua bawa gawai, tetapi yang paling masalah adalah paket datanya ditinggal di rumah. Jadi mereka sering menyampaikan, Pak, kami tidak punya paket data, ya seperti itu. Kemudian, kalaupun ada wifi sekolah itu kadang-kadang terbatas, jadi tidak bisa menjangkau seluruh bagian di sekolah itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kuisis paper mode ya untuk menjawab masalah yang tadi. Masalah punya gawe, tidak punya paket data, ada gawe tapi internet sekolah kurang memadai, maksudnya tidak memadai untuk semua. Dan yang ketiga, kita bisa mengakomodasi peserta didik yang tidak memiliki gawe. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya hanya ingin sedikit berbagi tentang tadi apa yang sudah dipaparkan. Nah, bagaimana situasinya di dalam kelas seperti itu. Izinkan saya untuk membagikan layar saya. Oke, saya akan menunjukkan oke, Mbak Novita, apakah layar saya sudah kelihatan, Mbak Novita? Belum, Pak. Oke, mohon maaf, sebentar. Oke, apakah kalau yang ini sudah kelihatan, Mbak? Oke, sudah Bapak. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah pemanfaatan beberapa tahun lalu ya. Saya tunjukkan dulu beberapa tahun lalu ketika paper mode ini mulai diluncurkan, Bapak Ibu. Jadi ini situasi kelas kami, ya. Jadi kami menggunakan LCD ya. Jadi kebetulan di kelas kami ada LCD sehingga kami memanfaatkan LCD untuk menayangkan soal-soal yang akan diberikan, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan.
Oke, baik Bapak Ibu, itu pemanfaatan kuisis yang saya lakukan ketika kuisis waktu itu awal-awal di launching Bapak Ibu ya. Nah, yang saya ingin bagikan di sini Bapak Ibu pastikan bahwa ketika ingin membuat soal di kuisis paper mode, pastikan opsinya itu adalah opsi 4 dengan 4 jawaban. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mencari soal guru-guru lain yang ada dalam komunitas kuisis atau perpustakaan publik, itu selalu diedit lagi, dilihat lagi bahwa yang bisa digunakan dengan kuisis paper mode itu hanya 4 opsi. Ya, karena apa? Karena memang kertas itu kan sisinya hanya ada 4 ya. Jadi kita hanya bisa pakai A, B, C, D atau A, B ya, atau yang dengan opsi A, B atau ABC seperti itu. Nah, itu yang harus diingat baik-baik karena kebanyakan Bapak Ibu ini berdasarkan pengalaman ketika saya melatih, ketika saya berbagi, banyak yang melihat kok kuisis ini tidak bisa, ternyata itu masih 5 opsi. Ya, jadi seperti yang tadi ditampilkan Mbak Vivi, mereka tidak melihat itu, mereka tidak melihat dan ketika mereka proses ada beberapa nomor yang tidak muncul. Jadi, loh, tadi saya buatnya 20 nomor, tapi kok yang muncul cuma 12 atau 17. Nah, ternyata ada beberapa soal yang tidak memenuhi kriteria kuisis paper mode. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut yang saya ingin bagikan juga di sini adalah Bapak Ibu pastikan akun yang Bapak Ibu gunakan, akun yang digunakan di HP maupun yang ada di laptop ketika Bapak Ibu menggunakan proyektor ya, itu pastikan sama ya. Nah, banyak kejadian nih Bapak Ibu. Akun yang di laptop mereka pakai akun belajar, tapi ketika di HP mereka sign in-nya tuh pakai akun Gmail biasa atau akun lainnya. Nah, itu seperti itu ya, itu yang terjadi. Sehingga akhirnya tidak matching ya dan akhirnya tidak bisa Bapak Ibu. Jadi pastikan akun yang dipakai di laptop ketika Bapak Ibu ingin menampilkan soalnya yaitu sama ketika Bapak Ibu login ke aplikasi yang ada di HP-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang bisa saya bagikan yang berikut adalah penjelasan yang jelas Bapak Ibu, berikan penjelasan yang jelas, diuji coba sebelum dimulai. Jadi ini proses yang sangat krusial menurut saya sehingga Bapak Ibu harus memastikan bahwa semua peserta didik itu memahami, mereka mengerti, ya, mereka paham ini cara mainnya seperti apa, seperti itu. Bapak Ibu harus mencoba sebelum melakukan asesmen-asesmen yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Ya, saya akan berbagi lagi Bapak Ibu tentang berbagi praktik baik yang saya lakukan. Bagaimana ketika kita memberikan penjelasan kepada anak-anak, bagaimana kita mencontohkan sehingga mereka tidak salah dalam menunjukkan jawaban-jawaban mereka. Seperti itu. Izinkan saya untuk membagikan layar saya. Oke, Mbak Novita, izin apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak Bobi? Iya, baik. Iya. Ya, ini Bapak Ibu, kalau ini adalah sesi di mana ketika saya memberikan penjelasan. Jadi ceritanya kami akan ada asesmen minggu depan ya. Kita akan ada sumati pertama dan ini saya memberikan uji coba ya. Saya memberikan uji coba, saya memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya untuk anak-anak sehingga mereka tahu cara mainnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan simak video ini. Selamat siang anak-anak. Ya. Baik, hari ini Pak akan mengenalkan sebuah aktivitas ya. Jadi aktivitas ini bisa dilakukan untuk melaksanakan asesmen, bisa untuk asesmen awal atau ulangan harian ya. Kita akan menggunakan satu fitur dari kuisis yang namanya kuisis paper mode ya. Nah, di sini Pak tidak akan membutuhkan HP kalian ya. Pak tidak akan pakai HP kalian. Kalian hanya memegang satu lembar kertas ini ya. Cukup pegang satu lembar kertas ini yang sudah ada urutannya ya. Jadi misalkan ini di sini P2 berarti ini nanti yang nomor absen 2 yang akan pegang ini nomor
Baik, Bapak Ibu, kenapa saya tayangkan ini? Jadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ini adalah anak-anak benar-benar paham, Bapak Ibu. Di sini saya menjelaskan, saya memberikan instruksi yang jelas sebelum kita uji coba, Bapak Ibu. Dan seterusnya sampai nomor 36. Ya, oke, itu dia. Nanti kalian akan mendapatkan kertas berbatok ini sesuai dengan nomor urut absen masing-masing ya. Nah, di sini sudah tercantum opsi-opsi untuk jawabannya. Jadi ada A sampai D, 4 opsi jawaban. Nanti kalian tinggal menyesuaikan. Jika jawabannya A, berarti yang ada huruf A-nya harus di bagian atas. Dan ketika Pak suruh angkat, tinggal angkat seperti ini. Seperti itu ya. Demikian juga ingin memilih jawaban B, berarti B-nya harus di atas. Ya, seperti itu. Atau C-nya harus di atas, ini ada C di sini. Atau D. Ya, jelas. Nanti Pak akan bagikan dalam segera, akan bagian segera, kemudian kita akan bisa mulai. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kita bagikan dulu ya. Nomor urut 1 siapa? Semua sudah pegang ya? Nah, kalian bisa melihat untuk A, B, C, D yang sama. Nah, sekarang ketika Pak bilang angkat jawaban C. Coba diangkat C. Berarti huruf C-nya di atas ya? Oke, C-nya di atas. Oke, turunkan. Kalau jawabannya A, coba. Pastikan huruf A di atas, seperti ini ya. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sesi di mana kita sudah mulai ya. Jadi saya sudah menayangkan soalnya ya, saya sudah tayangkan soalnya dan ini giliran saya scan jawaban dari anak-anak ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu saja dengan penjelasan yang sudah dipahami, mereka akan dengan mudah menyesuaikan seperti apa yang ingin kita laksanakan. Apa yang belum ya? Berapa orang yang belum ada di sini yang belum tersen? Oke, baik Bapak Ibu, tadi itu sesi uji coba. Nah, kebetulan ini adalah sesi hari ini ya Bapak Ibu. Tadi di sekolah saya sudah mencoba untuk ulangan ya. Saya pakai untuk sumatif pertama. Tentu saja dengan situasi yang lebih kondusif. Kita tinggal bekerja sama saja dengan anak-anak ya sehingga tidak ribut. Kalau biasanya ketika saya lakukan ini di awal ya minggu lalu ketika saya kenalkan itu masih ya tentu saja ini sangat menarik bagi mereka karena sesuatu hal yang baru bagi mereka. Kebanyakan mereka baru pernah mengenal kuisis paper mode ini. Jadi seperti biasa pasti Bapak Ibu tahulah dalam kelas itu suasananya seperti apa kalau baru bertemu dengan satu hal baru ya. Pasti ribut, mereka pasti akan over excited untuk mencoba itu. Nah, kali ini hari ini saya akan mencoba tadi mode ujian. Jadi saya atur ruangannya, saya sedikit beri jarak seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Kemudian saya tidak banyak memberikan penjelasan lagi karena sudah saya laksanakan uji cobanya itu minggu yang lalu Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal kita menyampaikan hal-hal penting saja terkait aktivitas hari ini. Kita sudah model ujian dengan menggunakan kuisis paper mode ya. Nah, seperti yang Pak bilang dari sebelumnya, nanti Pak akan memberikan waktu untuk berpikir, jadi jangan khawatir, ada waktu untuk berpikir dan menyiapkan jawabannya sebelum Pak suruh angkat. Ya. Ketika berpikir, kalian bukan untuk berdiskusi ya, bukan berdiskusi kan, tetapi berpikir, ingat kembali materi yang sudah kamu pelajari seperti itu ya. Kamu harus ingat lagi sehingga bisa memberikan yang terbaik ya. Dan untuk paket soal hari ini setiap kelas akan berbeda.
Hendra Pramlaba, saya siswa. Oke, Bapak Ibu, demikian pemaparannya ya Bapak Ibu penggunaan kuisis untuk ujian, dan ini adalah beberapa testimoni dari dua orang siswa saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendra Pramlaba, saya siswa SMA 3 dari kelas 10L. Kesan saya tentang kuisis Papermode sangat membantu guru dalam proses asesmen awal dan juga sangat membantu pembelajaran secara optimal. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya Nayla Syakira Mezaluna Baranuri, siswi SMA 3 dari kelas 10L. Menurut saya, kuisis Papermode hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Bobi sangat membantu kami, para siswa-siswi yang tidak mempunyai HP dan paket data dalam melaksanakan ujian. Kuisis Papermode, oke. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin sedikit praktik baik yang sudah saya lakukan dan memang terbukti membantu sekali tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pengajar di sekolah yang di sekolah saya. Ya, itu dia. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Mbak Novita Sari.